Meyakinkan orang yang terlanjur benci untuk memahami niat baik dari seseorang itu seperti mengecat langit atau menggarami lautan. Jadi sulitnya minta ampun atau bahkan mustahil untuk dilakukan. Tetapi kita tidak henti-hentinya mengatakan bahwa program-program yang sebenarnya bertujuan mulia untuk mencapai tujuan bernegara ini itu ya terus kita suarakan. Tujuannya apa? Ya siapa tahu perlahan tapi pasti walaupun butuh waktu lama itu sedikit demi sedikit kita bisa memahami. Persoalan MBG di mana ada banyak anak keracunan bahkan ada yang meninggal ini harus segera diselesaikan. Jadi kalau misalnya permasalahannya di tataran teknis, sasaran teknis, di tataran teknis mulai dari SPPG-nya, dapur MBG-nya, kemudian kurangnya profesionalitas para pegawai SPPG, kemudian distribusi yang sulit. Nah, terus kemudian diduga SPPG melakukan korupsi, mengurangi jatah alokasi pembelian bahan baku hingga diambil keuntungannya. Ini semua harus diperbaiki. Saya setuju itu. Kalau ada SPPG nakal ya tindak secara hukum. Itu bagian dari pelemahan program-program pemerintah, itu bagian dari korupsi. Sama-sama kita awasi gitu loh. Jadi ya kalau masalahnya di tataran teknis, penyelesaiannya harus di tataran teknis. Baru kemudian kalau misalnya MBG Kepala Badan Gizi Nasional ya, BGN sebagai badan yang dibentuk untuk menjalankan program MBG ini ternyata di atas sana juga terjadi kekurangan, kelemahan atau bahkan kesalahan. Ya pada level itu harus kita selesaikan gitu. Pada level itu harus diusut. Bukan persoalannya nanti ada satu anak misalnya bunuh diri seperti yang di NTT. Lantas kemudian ini tiba-tiba kita lompat mengatakan presiden tidak becus, presiden bodoh. Ya, ini kan terlampau jauh. Kelihatan bahwa cara berpikir kita ini lompat-lompat. Cara berpikir kita itu nggak sistematis. Bisa jadi ada banyak aspek yang menimbulkan bunuh diri itu. Dan bisa jadi di samping memang karena layanan negara belum nyampe karena berbagai kendala teknis atau kurang baiknya kinerja pelaksana program, bisa jadi ini faktor psikologis atau faktor keluarga atau faktor lainnya. Jadi sebenarnya kita ini kan seringkali menyederhanakan masalah yang kompleks. Dan ini menjadi penyakit bagi orang-orang yang membenci pemimpin kita. Kemudian ini dieksploitasi untuk menggerakkan rakyat untuk melakukan revolusi sosial dan politik.